You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine. Wah, dapat CD nih dari Bang Judika. Udah nyampe di lokasi. Happy lagi briefing di atas. Happy-nya kemana? Emang happy dari mana? Sama kalian. Oh. Ngobrol sebentar. Oh iya. Sambil. Oh dipanggil. Mempersingkat waktu, kita persilahkan Abang Judika dan Happy Andromeda pengarang dari pencipta lagu ini untuk bisa datang ke sini, dan juga Kak Duma, eksekutif produser dari lagu ini. Partner kita yang untuk distribusi di digital ada DRM, karena kita pakai MCN-nya masih di DRM. Yang lagi, dan ada Judikaholic itu di belakang. Jadi kita sengaja memang mengundang supaya kita mau mengucapkan terima kasih selama ini support Judika. Jadi makanya kita mengundang untuk bisa mendengarkan. Ini teman-teman Judikaholic pertama kali loh dengerin, yang lain belum pernah dengerin. Baik, selanjutnya untuk mempercepat waktu ya, mungkin kita langsung ngobrol sama Abang. Ya Bang ya. Oke. Bang, Judis di tanggal 29 Februari ini. Ya, sebelumnya selamat datang teman-teman dari media, dari radio ini ya. Radio, bos-bos dari radio, terima kasih loh. Ini kalau udah banyak bosnya datang gini, biasanya lagunya tersalurkan dengan cepat. Ingat dulu tahun awal-awal karir di 2007 tuh bikin album sama Sony sama Pak Toto dulu. Jadi memang kerjaan kita tuh rajin mendatangi radio, ngobrol sama MD, terus bikin acara-acara spesial untuk promo lagu gitu. Tapi kali ini teman-teman bisa datang ke sini. Emang industri agak berubah, tapi teman-teman nggak pernah berubah, selalu support Pak. Tapi yang jelas kalau tadi Mbak Dian bilang, kita undang MD untuk datang dengerin pertama lagu aku. Tapi nanti kalau mereka nggak suka gimana? Gitu. Ya minimal ya nyenengin gua lah, jangan pulang dulu. Jadi ya itu aja. Aku juga kasih tahu teman, ini sebenarnya label baru kita bikin juga 2000 berapa post covid ya Mak? 2020. Sebentar, ini soundnya siapa? Boleh high-nya dipotong dikit, asik. Halo. Ah, volumenya digedein, low-nya dinaikin. Beda ya. Sama kalau dari sini katanya gajinya yang dinaikin. Iya, jadi lagu ini sebenarnya single ini adalah awalan dari project yang akan aku bikin. Setelah ini aku bikin project kolaborasi namanya Duet. Jadi semuanya kolaborasi. Ada beberapa yang sudah kita akan kerjakan dalam waktu dekat. Jadi on the way ke sana. Ini yang kita rilis, single ini. Dan single ini tepat kita keluarin di masa-masa pilkada, pilpres gini ya, karena banyak janji-janji gitu. Jadi intinya sebenarnya lagu ini berisi tentang janji gitu, tapi judulnya sendiri sebenarnya ingkar janji.
Jadi Wey. ingkar janji ini sebenarnya kalau dimaknain dari judulnya kan kayaknya negatif gitu. Ini mengingkari semuanya, tapi sebenarnya ini justru jauh dari itu. Ini cinta sejati yang memang dalam ceritanya bukan aku yang ciptain, kebetulan ada penciptanya di sini namanya belakang lagu ini. Tapi buat aku pas aku rekaman lagu ini, aku sempat kemarin juga bikin video klip, nggak tahu air mata tuh baru ini aku bikin video klip air mata keluar sendiri karena memang lagu ini ininya cinta sejati sebenarnya, tapi harus berakhir karena bukan kita yang punya ketentuan gitu, tapi Tuhan yang menentukan semuanya. Dan kira-kira seperti apa lagunya nanti kita dengerin sama-sama, tapi hari ini kita buka itunya, kita spill judulnya tuh Ingkar Janji, karena kemarin sempat kita bikin kira-kira apa judulnya gitu. Dan teman-teman di sini sama Judikaholic yang pertama tahu judulnya yaitu Ingkar Janji. Mudah-mudahan jangan banyak yang ingkar janji. Tadi katanya ada Mas Heri mana? Bahasa Indonesia nggak bisa. Oh, baru mutar ini tadi. Tak taki. Itu. Ya. Itu dulu, Mas. Jadi udah tahu ya bahwa judulnya Ingkar Janji, tapi Karena aku punya label, ada beberapa artis yang ada di bawah kita, dan aku udah sempat kasih lagu ini tadinya untuk beberapa artis yang ada di DAD, dua anak Deo yang cocok gitu. Di Nanda sempat take, tapi karena aku juga yang jadi bagian dari kayak apa ya, QC terakhir ya Pak. nah jadi yang penentu atau lagunya cocok apa enggak, pas aku dengar kayaknya masih kurang gitu, kurang cocok sama colornya, sama cara dia menyampaikan. Jadi aku pikir karena aku juga suka lagunya, aku coba take juga gitu kan. Kok aku lebih suka aku gitu. Enggak, maksudnya kan aku tuh suka lagu yang sedih gitu. Orang Batak tuh kalau mengeksekusi lagu yang sedih tuh, iya maksudnya ini jujur-jujur aja, bukan karena gimana, enggak. Dia si penyanyi si Denanda ini juga udah banyak kita bikinin single yang menurutku memang dia itu cocok tema yang lirik cinta yang waktu itu. Telepon kebetulan ternyata waktu itu Mbak Dian dari label bilang penciptanya namanya Happy. Happy pas aku tahu Happy ini siapa dulu, anak idol gitu ngomongnya. Terus aku bilang Happy siapa? Nama lengkapnya Happy Andromeda. Andromeda aku tahu. Kalau Happy aku nggak tahu namanya dulu di idol Andromeda, ternyata dia nggak suka pakai nama Happy. Baru tadi dia cerita, oh, ternyata aku kenal penciptanya, dan ya itu kita nggak pernah tahu lagu dari siapa yang cocok ke kita. Tapi buat aku pas aku dengerin banyak lagu yang masuk, karena kita sering bikin, aku sering minta lagu sama fans-fans aku karena senang aja gitu kalau lewat aku mereka juga punya karya bisa terlibat dan ya bisa mencapai cita-citanya gitu, lagunya bisa hits. Nah ini aku bikin lagi, dan lagunya si Happy yang kebetulan aku rilis untuk di awal tahun 2024 ini gitu. Supaya lengkap maksudnya ceritanya. Jadi berarti kalau penyanyi kayak gini berarti dia emang kerja keras banget untuk single. Jadi aransemennya tuh dari tim Sik ya. Sik ini ada beberapa orang mereka ternyata. Aku juga tadinya udah bikin aransemen sendiri, aku nggak suka, masih kurang feel. Jadi aku ngobrol sama manajemen siapa yang anak-anak muda lagi bagus ngaransemen. Waktu itu Mbak Dian bilang yang kerjain mahal ini, yang sial tuh siapa, aku bilang. Karena aku suka aransemennya, jadi dikenalin. Ada timnya Sik namanya, ada beberapa orang tuh, ada Adrian, Kitut di sana. Dan teman-temannya ada berempat kalau masalah mereka. Jadi mereka yang bikin aransemennya. Tadinya ada dua versi, aku minta yang lebih dark sama yang lebih grande gitu, dan akhirnya aku pilih lah dari dua itu, dan udah jadi lagunya. Dan mudah-mudahan ya ini yang terbaik yang kita bikin, dan mudah-mudahan lagu ini bisa disukai, bisa hits, dan bisa boom. Amin. Boom, bangkit, boom. Amin. Gimana Ibu Eksekutif? mungkin dari Ibu Eksekutif. Berapa motor yang dijual untuk Udah terjual 2 Pak. Nggak apa-apa ya. Tapi mau menyapa dulu nih teman-teman dari radio, terima kasih udah datang. Dari Miris juga, DRM juga terima kasih udah menyempatkan waktunya.
ya sama sebenarnya doanya, mudah-mudahan lagu ini bisa diterima dengan baik. Dan memang agak beda lagu kali ini karena biasanya kalau kita pilih lagu memang di rumah kita sering berantem. Ya. Ya kan? Ya kamu yang sering ngajak. Ini kok rahasia dapur iya, dikeluarin. bener, tapi enggak Pak, tapi itu justru rahasianya, harus sepakat dulu nih baru jadi, ya kan? Tapi memang unik karena lagu ini ada banyak intonasi atau melodi-melodi yang nggak ketebak ujungnya di mana atau ini seperti apa gitu. Karena biasanya kalau Judika menciptakan kan memang menyayat hati gitu dengan banyak hook-hook spesialisasinya dia. Tapi karena ini ada warna baru, anak muda yang ciptain, jadi itu banyak jebakan-jebakannya. Dan awalnya kita pikir ini mau kemana ya? Ini mau kemana? Ternyata oh yang ini gitu, dan menarik. Dan benar itu kalau kita ngerjain lagu sampai ke rumah pun bukan cuma di kantor, itu akan ke bawah-bawah. Jadi dia akan dengerin ini nih udah di aransemen. Nanti aku akan ngomong sebenarnya secara musik dia paling paham, tapi secara tes aku paling cerewet biasanya. Aku bilang itu berisik banget, tapi yang mana dia nggak tahu yang mana yang berisik banget misalnya. Betul. Tapi berhasil kan? Bagaimana? Berhasil kan saya menghadapi. Tapi dengan begitu sebenarnya ya udah ini tes ibu-ibu yang lebih banyak disakiti biasanya. Curhat ya. Gitu. Jadi lebih kesananya sampai akhirnya dia bilang yang mana sih yang berisik? Ini terlalu ngeband, ini enggak. Oh yang mana? Dia harus menerjemahkan biasanya, menerjemahkan orang awam yang mungkin tidak mengerti tapi punya taste sesuatu gitu. Jadi akhirnya ya jadilah lagu ini yang mau kita dengarkan. Mudah-mudahan teman-teman setuju dengan saya. Kalau nggak setuju aku pergi dulu Mbak. Nanti komplain ke dia aja. Jadi mudah-mudahan bisa diterima dengan baik itu. Saya wuku toh. Ya. Jadi sebenarnya lagu ini tuh ceritanya apa sih, kenapa sih diciptakan sama, dan ini lagu ciptaan lagu keberapa? Wah, kalau ciptaan lagu keberapa mungkin nggak tahu, mungkin ke 100. Salam kenal semuanya teman-teman. Abang, salam kenal. Ya, jadi lagu ini tuh tentang, jadi gini, aku tuh punya teman itu punya teman. Ya gitu. Kamu broker ya? Ya jadi mereka itu pacaran dari SMP sampai akhirnya mereka tunangan pas kuliah. Tiba-tiba 2 bulan setelah kuliah ceweknya meninggal. 2 bulan setelah ceweknya meninggal, cowoknya ikut meninggal. Karena sedih bang. Iya bang, kalau cowoknya sih karena sedih. Oh bisa loh. Bisa Enggak, maksudnya meninggal ceweknya itu dulu kan dua meninggal. Iya bang, ceweknya sakit bang. Oh sakit hati. Masa ini ceweknya sedih meninggal terus yang cowok ikut sedih meninggal. Simpel. Sedih Pak. Sedih bang. Jadi gitu, makanya ingkar janji itu sebenarnya kayak kenapa sih ketika pacaran monyet ibaratnya kita bisa bareng-bareng, tapi setelah serius pakai cincin segala macam malah pisahnya gara-gara bukan keinginan gitu. Sabar bang. Gitu. Terus gimana lagu ini kok tiba-tiba bisa, dari sisi Happy sendiri nih, kok tiba-tiba bisa jadi ke Bang Judika nih? Awalnya gimana? Mungkin nanyanya gini kan, jadi waktu aku take lagu ini kan tanpa aku tahu penciptanya, aku ada dua cara menyanyi yang terdapat di liriknya gitu. Aku pikir ingkar janji ini adalah 2 orang pasangan yang akhirnya berantem, terus putus karena mungkin salah satunya ya nggak puas lah sama atau mulai nggak sepakat gitu. Terus tadinya kalau dari lirik aku pikir pasangan yang berjuang dari nol, terus tiba-tiba mereka udah nikah, mungkin cowoknya tuh tidak bisa kayak kerjanya tuh tidak bisa menutupi
ya masalah keuangan lah. Akhirnya si ceweknya tuh masalah ekonomi, akhirnya cewek tuh memutuskan untuk berpisah gitu. Jadi si cowok ini bilangnya kayak, gua semua yang kita janjiin dulu gara-gara ini aja bisa runtuh gitu. Gua pikirnya begitu. Ternyata pas gua telepon sama Happy, ini ada satu kalimat yang buat gua nggak cocok nih kalau untuk pasangan yang berantem nih. Jadi aku telepon, aku tanya Mbak Dian, ini ceritanya sebenarnya seperti apa sih? Baru tadi Happy cerita tentang sebenarnya mereka ini saling mencintai, tapi karena sakit ceweknya pertama ya dipanggil Tuhan, kemudian yang cowok karena sedih dan cintanya ikut akhirnya meninggal gitu. Mungkin lebih dalamnya nggak tahu. Betul Bang. Jadi yang teringkar itu sebenarnya bukan janjinya tapi cintanya itu sendiri. Kebalik, sorry. Nggak bisa marah. Akhirnya ya pokoknya sedih. Jadi pas aku rekaman tuh habis aku ngobrol sama dia, aku udah jelas, aku bilang berarti aku pas nyanyi aku membayangkan sebagai seorang laki-laki yang memang karena gue sakit, aku nggak bisa menjaga cinta kita tuh sampai selamanya karena aku tahu waktuku tuh tinggal dikit. Bilang sama ceweknya, ya sorry gue harus mengingkari janji kita gitu, bukan karena gue nggak ini tapi memang jalannya nggak bisa bareng. Kira-kira seperti itu kalau yang aku nangkep. Makanya bawa penciptanya supaya jangan salah kaprah. Iya Bang. Makasih Bang. Untuk kalau bilang sok tahu lu Bang. Benar tadi kan? Benar. Gitu. Pasti kayaknya penasaran kan lagunya. Iya, Pasti penasaran karena tadi udah cerita tuh lagunya katanya sedih kayak apa sih, terus katanya melodinya nggak bisa ditebak apa segala macam nggak bisa ditebak. Jadi kita sekarang kita dengarkan, tapi aku minta Kelas cap, lagunya kelas cap. Gila. Temenan sama Cap Hamka ya? Aduh, speechless sih. Tapi emang jago sih, maksudnya kalau ngikutin Bang Judika kan dari waktu Mapala ya. Itu naik gunung. Masih soal pecinta alam. Lagu naik gunung. Maksudnya dari awal-awal single yang menyayat-nyayat sampai sekarang, sampai putus atau terus gitu kan. Ya ini juga salah satu pencapaian yang mulai naik level. Karena tadi bener nadanya tidak tertebak. Jadi sebagai penikmat musik Indonesia saya suka banget. Terus ya semoga diterima dan bisa jadi, biasanya ini kayak backsound kalau orang main TikTok tersedih, nah itu viral tuh. Kreatif bagus. Kalau di hire Bang. Bagus banget. Lu tau gue yang suka tebel-tebel kan? Iya. Menyala abang. Terus nih biar biru terus ini. Oh, tapi pertanyaannya enggak apa? Kalau lagu kan maksudnya formatnya tuh lebih ke tadi grande gitu. Apakah setelah ini akan ada project yang konsepnya band gitu? Gitu sih sebenarnya. Apa sih? Folk. Tapi yang kekinian gitu. Kan sekarang lagi musim juga musik-musik apa healing ya. Mental health gitu. Project ya. Kalau project ini insya Allah sip. Udah pasti viral lah. Pasti. Ya. Tanggal 29 Februari kan? Betul. Itu 4 tahun sekali Bang. Iya. Jadi pas. Momentum itu Bang. Iya. Peter memang anak MNC banget sama ceritanya, kayaknya nggak dikarang-karang deh gitu. Karena aku suka lagu yang berdasarkan true story gitu. Jadi dari lirik, dari melodi, dari dia pergi ke bridge apa tuh, aku ngerasa ini semuanya dari hati gitu, bukan sekedar duh ini notasi ini enak ke F, ini ke sol, ini ke sini nggak. Jadi aku ngeliat itu dari lagu ini kejujuran ini, liriknya yang dalam, walaupun aku udah sering nyanyi lagu tentang lagu-lagu sedih gitu, tapi yang ini buat aku agak beda karena
jarang aku nyanyi. Biasanya kalau sedih ya udah sedih, Mata Hati, Diduain Cintanya, Putus atau Terus. Kalau ini kan sebenarnya lagu positif, ini lagu cinta sejati sebenarnya, tapi memang berakhir dengan agak tragis karena hidup ini bukan punya kita gitu. Dan kadang-kadang dari situ pesannya yang kita mau sampaikan, supaya dibalik semua apapun yang kita punya, apapun yang kita rencanain itu ada yang di atas yang lebih berkuasa dari semua yang kita rencanakan gitu. Dan saya mau nanya beneran ke saya mau nanya beneran aja nih. Saya Ibu dari Semut Radio, Bang. Ya, saya sih mau nanya, kalau misalkan mau nanya susah atau enggak mungkin susah lah buat Bang Judika kayaknya untuk bawain sebuah lagu gitu ya. Tapi saya mau lebih nanya dari pribadi Bang Judika sendiri, lebih suka sebenarnya ngebawain lagu yang emang Bang Judika sendiri tulis, yang Bang Judika emang ciptain, atau emang lebih suka juga nih ternyata bawain lagu orang yang emang true story juga kayak gitu sih Bang? Lebih challenging yang mana juga gitu kira-kira? Makasih Bang. Ya, makasih. Mas siapa tadi? Ibun. Mas Ibun. Aku basicnya bukan pencipta lagu. Dulu di album pertama 2005 aku di Sony Music itu, lagu hits itu pertama bukan Rayon Gombang. Itu yang bikin Bang Pai sama terus Malaikat, itu juga Bang Pai sama Dewik gitu, karena waktu itu mereka lagi happening banget. Dan Sony Music banyak bekerja sama mereka. Dan dulu aku nggak ngerasa aku tuh bisa ciptain lagu, malah makanya aku nggak pernah even usulin lagu atau ngasih lagu ke label, nggak pernah. Nah begitu 2000 album berikutnya itu 2010 kalau nggak salah, aku udah coba-coba bikin lagu gitu. Kebetulan lagi galau, bikin Aku Yang Tersakiti, karena memang kita rasain lirik-liriknya, jadi enak nulisnya itu tanpa ngarang-ngarang. Karena aku kalau ngarang tuh rasanya aku nggak bisa gitu. Aku nggak punya kosakata banyak, cuman karena lagi ngalamin, jadi nulisnya tuh gampang aja. Ini yang dirasain ditulis, dan ternyata itu yang diterima orang gitu, banyak relate sama orang lain. Dari situlah aku bisa mencoba bikin lagu. Dan sebenarnya banyak disupport sama istri gitu, karena waktu begitu lagu ini jadi, dia yakinin aku kalau kamu tuh bisa bikin lagu, ngapain harus pakai lagu orang gitu. Makanya kita bikin lagi kayak Mama Papa Larang. Padahal waktu itu memang kita sedang ngalamin pacaran tapi nggak direstuin, dan liriknya juga berjalan begitu aja. Jadi waktu di masa itu memang selain memang banyak tekanan di hubungan kita, tapi itu juga jadi berkat buat aku untuk berkarya, karena masalah itu jadi keuntungan buat kita akhirnya bikin lagu, dan banyak orang ngerasain, jadi hits lagunya gitu. Jadi mulai saat itu agak percaya diri gitu, baru bikin lagi sampai akhir waktu kita nikah. Nah begitu masa-masa ini berakhir, maksudnya kita udah happy, udah nikah, udah nggak ada tekanan, gue bikin lagu lagi karena nggak ada yang gue rasain. Akhirnya bikin lagu happy kan. Setelah itu bikin Sampai Kau Jadi Milikku, bikin di Swedia kan, sama istri juga ikut waktu itu. Nah setelah itu mau bikin lagu galau tuh agak bingung, makanya aku nggak bisa ngarang gitu. Akhirnya aku bikin lomba cipta lagu waktu itu di salah satu stasiun TV. Kita minta 10 lagu, dan 5 lagu yang masuk ke album itu, Jikalau Kau Cinta, Jadi Aku Sebentar Saja, itu semua dari lomba cipta lagu yang kita buat. Dan karena basicnya aku nyanyi lagu, dan ini ponakan aku juga, dia juga pencipta lagu, dia juga artis juga di label ini. Jadi tiba-tiba nanya gini, ngapain? Nanya sama penting nggak pertanyaan? Teman-teman semua, aku agak agak klise dengan maksudnya dari cerita yang tadi di awal dia ceritain. Maksudnya aku pengen tahu dong, tadi kan katanya karena aku juga waktu itu kan aku manggil Uda, aku bantuin Uda tuh nge-tag gitu kan, kayaknya ada something memang lagunya gitu. Jadi pas diubah juga aku kayak wah enak nih gitu kan. Jadi aku pengen tahu latar belakang cerita ini. Tadi kan dibilang tuh dari si cowok ceweknya yang udah duluan, ceweknya duluan ya. Nah terus si cowoknya 2 bulan langsung meninggal ya? Ya betul.
kalau boleh tahu kan aku dia kenapa ya kalau boleh tahu? Maksudnya kayak kan ada mungkin atau bunuh diri atau lagi nggak tahu gitu. Jadi kalau Kamu yang kepo sekali. Iya, karena kayaknya biasanya lirik yang unik, yang ceplas-ceplos biasanya tuh terjadi dengan kondisi yang seperti itu kayaknya. Iya. Makanya kayak jadi kalau yang ini bang yang apa namanya yang ceweknya dia tahu orang karena sakit TBC. Oke. Terus cowoknya ikut meninggal itu gara-gara depresi yang mau makan plus ya mungkin emang udah takdir aja. Tapi dari depresi itu dia jadi nggak mau makan segala macam gitu. Maksudnya makin kurus, gone. Mungkin ketularan juga. Gitu. jadi proses waktu bikin lagunya itu berapa lama Mas? Kalau ref karena dengar cerita dari teman langsung mungkin 15 menit. Langsung? Iya bang. Tapi kalau first 1-2 yang cukup lama 3 bulanan mungkin. Terima kasih ya. Mantap. Kenapa harus diakhiri karena kebetulan Abang Judika harus tampil Kemana? malam. Kamu kan schedule saya dimarahin. Oh, Holy radio. People ya, Holy People ya, Holy People. Sama radio itu When I think about love, I see so clear, and I know what I'm saying. Like a song in my head, till you start coming pretend. Be my sunshine reliever, be my stress reliever. Asik. Jangan lupa ya. Kita punya lagu baru ciptaan Happy Andromeda. Judulnya Ingkar Janji. Ini buat kalian-kalian semuanya yang punya cinta sejati. Nah, dijaga cintanya. tunggu tanggal. Tunggu tanggal rilisnya 29 Februari. Itu.